2025/PA/Metro hari Senin tanggal 28 April 2025 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 84-G/2025/PA/MT antara Saudari Sulistiawati sebagai penggugat melawan saudara tergugat yaitu Ade Fajar Arianto. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 April 2025, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang pada hari ini adalah musyawarah majelis dan penetapan. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan selalu siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah Anda juga siap dan sehat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih kepada saudara tergugat dan saudari tergugat. Baiklah, sebelum majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Saudara yang mulia, langsung saja pada agenda musyawarah majelis. Saya dan tergugat sudah sama-sama ingin bercerai. Bagaimana dengan yang tergugat? Saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia. Baiklah, tampaknya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Majelis hakim akan membacakan putusan. Mohon kepada saudari penggugat dan saudara tergugat agar mendengarkan dan memahami putusan yang akan kami bacakan. Putusan nomor 84-G/2025/PA/MT. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Metro memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara penggugat atas nama Saudari Sulistiawati binti Agus, tempat tanggal lahir di Kota Metro, tanggal 15 November 1903, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sarjana, tempat kediaman di Metro Provinsi Lampung, dengan berdomisili elektrik sebagai penggugat. Melawan tergugat atas nama saudara Ade Fajar Arianto binti Sulis, tempat tanggal lahir Kota Metro, tanggal 14 Maret 1989, agama Islam,
pekerjaan wira swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia, yaitu sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat, telah memeriksa alat-alat bukti penggugat. Duduk perkara bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan nomor 84-PJT-2025-PA-MT tanggal 17 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Metro pada hari Minggu 18 Januari 2016 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Raya dengan nomor 345/202 tertanggal 18 Januari 2016. 2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kota Metro selama kurang lebih 9 tahun sampai memutuskan untuk berpisah. 3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercampur atau ba'da dukun sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2018 penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus sampai akhirnya tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi atau goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah 1. Tergugat tercandu narkoba dan pada bulan September 2012 tergugat pernah dihukum penjara di Lapas Kota Metro kelas 2A karena tindak pidana narkotika. Yang kedua, tergugat sering mabuk-mabukan atau meminum minuman beralkohol. 3. Tergugat tidak bisa mengontrol amarahnya atau temperamental dikarenakan pengaruh minuman beralkohol, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat. 5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2025 dikarenakan tergugat melakukan KDRT kepada saudari penggugat yang dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan di Polres Kota Metro tanggal 13 Februari 2025. Sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal. Untuk penggugat masih tinggal di tempat kediaman orang tuanya, sedangkan tergugat sudah melakukan atau pindah tempat tinggal yaitu mengontrak. 6. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga sahabat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun usaha tetap tidak berhasil. 7. Bahwa terhadap perilaku tergugat tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan. Oleh karenanya, penggugat telah berketetapan hati untuk membuat cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Metro kelas 1A. Primer. 1. Mengabulkan gugatan tergugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Baim Sudo tergugat.
terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa pada hari persidangan telah ditentukan, penggugat dan tergugat secara in person datang menghadap ke muka persidangan. Lalu majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak membuahkan hasil. Bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi melalui peradilan. Atas kesepakatan para pihak, majelis hakim menunjuk hakim mediator yang bernama yaitu Saudara Farhan Anas Wibisono SH. Namun berdasarkan laporan tertulis tanggal 25 Februari 2005 yang disampaikan oleh mediator, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tidak menyeluruh, yaitu yang pertama, penggugat tidak ingin berpisah. Yang kedua, untuk nafkah anak diberikan sebesar Rp2.500.000 setiap bulan, dan hak asuh anak kepada penggugat. Silakan diajukan Pak Hakim. Kemudian jawaban bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat setelah ditegaskan dalam sidang untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut telah tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan penggugat kecuali yang tergugat sebagai berikut. Bahwa posita nomor 1 dan 3 benar, bahwa posita nomor 4 benar ada pertengkaran sejak tahun 2018. Tetapi saya tidak melakukan KDRT dan menyebabkan angka 1 benar akui, penyebab angka 2 benar, dan penyebab angka 4 benar ribut pada tanggal 3 Februari 2025. Tetapi saya hanya memukul penggugat 1 kali dan langsung meminta maaf serta memeluk penggugat. Kemudian bahwa posita angka 5, puncaknya benar ada saya melakukan pemukulan terhadap penggugat dan tergugat belum merasa dipanggil oleh polisi. Bahwa posita angka 6, rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi menurut saya masih bisa dipertahankan dan saya minta ditolak gugatan daripada penggugat. Replik. Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa tergugat ribut biasa terjadi melakukan pemukulan kepada tergugat bolak-balik sampai membanting barang seperti halnya gelas kaca dan lain-lain, kejadian di bengkel dan sudah benar membuat pengakuan kepada Polres. Kemudian bahwa benar penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak 13 Februari 2025. Tergugat yang keluar dari rumah. Bahwa benar sudah ada pernah didamaikan keluarga sampai diajak umroh bersama oleh orang tua saya supaya tergugat mau berubah. Dia bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan tetap gugatan penggugat. Duplik. Bahwa atas replik penggugat pemohon, tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Bahwa atas duplik tergugat, penggugat tetap pada gugatannya semula. Bukti. Untuk membenarkannya bahwa untuk menunjukkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis serta ataupun surat sebagaimana berikut. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sulistiawati binti Agus tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro. Nama penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah segelan kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu diberi tanda P1. 2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat nomor 18/AK/1/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung tanggal 18 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinasegelan kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang ternyata sesuai. Lalu diberi tanda P2. 3. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan
atau pengaduan nomor 22 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Resort Kota Metro Provinsi Lampung tanggal 13 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinasekelan kantor pusat serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P3. Saksi bahwa selain mengajukan bukti tertulis ataupun surat sebagaimana terurai di atas, sang penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagaimana berikut. 1. Saksi 1 tempat dan tanggal lahir Mulyo Sari 17 Maret 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung. Saksi adalah ibu kandung daripada penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Kemudian bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2016 di wilayah hukum kantor urusan agama, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung. Kemudian bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamatkan di Kota Metro Provinsi Lampung selama kurang lebih 9 tahun sampai memutuskan untuk berpisah. Kemudian bahwa penggugat dan tergugat sejak menikah sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Pada tukul dan telah dikaruniai oleh 2 orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2. Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat. Kemudian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, harmonis, namun sejak bulan September 2018 tidak lagi menjadi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kemudian bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sekitar tanggal 7 Desember 2024 yang lalu. Kemudian bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar yaitu karena tergugat sering mabuk-mabukan, minuman beralkohol, dan kalau bertengkar tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat. Kemudian bahwa pada penggugat dan tergugat awalnya masih satu rumah tetapi kemudian berpisah rumah sejak bulan Februari 2025. Antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat yang pergi dari rumah penggugat. Saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Kemudian bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali. Kemudian bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah mengunjungi penggugat lagi. Kemudian bahwa penggugat dan tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga penggugat namun tidak berhasil. Kemudian bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat lagi. Saksi 2 tempat dan tanggal lahir Metro 17 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga daripada penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agama dan menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Kemudian bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Januari 2016 di wilayah hukum kantor urusan agama, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung. Kemudian bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamatkan di Kota Metro Provinsi Lampung selama kurang lebih 9 tahun sampai memutuskan untuk berpisah. Kemudian bahwa penggugat dan tergugat sejak menikah sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2. Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat. Kemudian bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Kemudian bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi antara penggugat dan tergugat dan tidak pernah rukun kembali. Kemudian bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat lagi, diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada para saksi melalui majelis hakim, namun keduanya tidak menyampaikan pertanyaan. Bahwa tergugat telah menyatakan tidak menyampaikan suatu alat bukti apapun. Bahwa penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dari masing-masing dan keduanya mohon putusan. Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
Selanjutnya pertimbangan hukum. Untuk pertimbangan hukum akan kami bagikan setelah putusan sidang ini kami tetapkan. Selanjutnya langsung mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bamin Subro tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000. Penutup. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari ini, Senin, tanggal 14 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh panitera penggali serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim 1, Ketua Majelis. Hakim Anggota. Hakim Anggota 2, panitera. Panitera, perincian biaya berapa? Saya Pak. Bagi. Ya aku tidak. Aku juga. Beres ya? Tergugat. Beres, ulangi tutup. Wes iki wes, ya makan satu Pak. Langsung balik Pak. Langsung ke balik. Saudara menerima putusan tersebut. Saya terima yang mulia. Saudara tergugat gimana? Saya menerima dan saya akan sepenuhnya benar yang mulia. Baiklah, dengan ini menyatakan perkawinan antara penggugat Sulistiawati dengan tergugat Ade Fajar Arianto putus karena perceraian. Menghukum saudara penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini, yaitu sebesar Rp176.000. Sidang perkara cerai gugat register 84 PDT-G-25-PANT pada hari ini tanggal 28 April 2025 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kepada Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.